Kalau ngomongin orang Batak, pasti banyak banget hal yang langsung kebayang di kepala orang. Suaranya keras, ngomongnya blak-blakan, marganya kuat, keluarganya besar, dan kalau nyanyi, suaranya bikin merinding. Tapi di balik itu semua, ada banyak hal menarik yang sering jadi bahan obrolan. Bahkan kadang jadi kontroversi. Ada yang bilang orang Batak terlalu keras. Ada juga yang bilang sinamot itu membebani. Bahkan ada yang mulai bertanya, di zaman modern ini marga masih penting nggak sih? Nah, di video kali ini kita akan kupas 10 pertanyaan yang kontroversial tentang budaya Batak. Kalau ada saran atau yang salah-salah, tuliskan pendapat di kolom komentar ya. Untuk itu, jangan lupa untuk di-like dan subscribe dulu ya. Kenapa orang Batak terkenal blak-blakan? Salah satu stereotip paling terkenal tentang orang Batak adalah kalau ngomong langsung ke inti. Tidak banyak basa-basi, tidak muter-muter. Kalau suka bilang suka, kalau tidak setuju langsung bilang tidak setuju. Bagi sebagian orang, gaya komunikasi seperti ini bisa terasa terlalu keras. Bahkan kadang dianggap tidak sopan. Tapi dari sisi budaya Batak, keterus-terangan itu sering dianggap sebagai bentuk kejujuran. Daripada bicara manis di depan, tapi berbeda di belakang, lebih baik langsung disampaikan apa adanya. Orang Batak juga tumbuh dalam lingkungan keluarga dan komunitas yang terbiasa berdiskusi dengan suara lantang. Dalam banyak acara keluarga, perdebatan pendapat itu bukan hal yang aneh. Tapi tentu saja, blak-blakan bukan berarti bebas menyakiti. Nah, ini yang kadang jadi tantangan ya. Di satu sisi, kejujuran itu nilai yang bagus. Tapi di sisi lain, cara menyampaikan juga sangat penting. Karena tidak semua orang bisa menerima gaya bicara yang terlalu langsung. Jadi, apakah orang Batak blak-blakan karena galak? Jawabannya tidak selalu. Seringkali itu karena mereka terbiasa jujur, terbuka, dan tidak suka menyembunyikan pendapatnya. Benarkah sinamot membebani pernikahan Batak? Nah, ini topik yang sering banget jadi perdebatan, yaitu sinamot. Bagi yang belum tahu, sinamot adalah uang atau nilai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam adat pernikahan Batak. Banyak orang luar melihat sinamot sebagai harga perempuan, padahal secara adat maknanya tidak sesederhana itu. Sinamot bukan jual beli manusia. Dalam konteks adat, sinamot adalah bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Perempuan dianggap berharga karena ia dibesarkan, dididik, dan dijaga oleh keluarganya. Maka, ketika ia menikah, ada bentuk penghargaan simbolis dari pihak laki-laki. Masalahnya, dalam praktik modern, sinamot kadang menjadi kontroversial karena nilainya bisa sangat besar. Ada yang merasa sinamot berubah dari simbol penghormatan menjadi beban sosial. Apalagi kalau keluarga menjadikan sinamot sebagai ajang gengsi. Disinilah perdebatan muncul. Kalau sinamot dimaknai sebagai adat dan penghormatan, maka nilainya bisa dibicarakan secara bijaksana. Tapi kalau sudah menjadi alat pamer status, tentu bisa memberatkan pasangan muda. Jadi, benarkah sinamot membebani? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tergantung bagaimana keluarga memaknainya. Kalau ada dijalankan dengan bijak, sinamot bisa menjadi simbol kehormatan, tapi kalau dijadikan gengsi, sinamot bisa berubah jadi tekanan. Kenapa banyak orang Batak jadi pengacara dan penyanyi? Pernah sadar nggak? Banyak tokoh Batak yang dikenal sebagai pengacara, politisi, penyanyi, pembicara, atau orang-orang kuat yang di panggung publik. Ini bukan kebetulan sepenuhnya. Dalam budaya Batak, kemampuan berbicara sangat dihargai. Orang yang pandai bicara
pandai menyampaikan pendapat, dan berani tampil sering dianggap punya nilai lebih. Dalam acara adat pun, ada banyak momen di mana orang harus berbicara di depan keluarga besar. Jadi sejak kecil, banyak orang Batak terbiasa mendengar orang berpidato, berdebat, menyampaikan pendapat, bahkan bernegosiasi. Hal ini mungkin ikut membentuk mental berani tampil. Maka tidak heran ya kalau banyak orang Batak cocok di profesi yang membutuhkan suara, argumentasi, dan keberanian tampil. Pengacara butuh kemampuan bicara, penyanyi butuh suara dan keberanian di panggung. Pendeta dan pembicara publik juga butuh kemampuan menyampaikan pesan. Selain itu, musik juga sangat kuat dalam kehidupan orang Batak. Lagu-lagu Batak punya karakter emosional, kuat, dan penuh cerita. Dari acara keluarga, gereja, pesta adat, sampai perantauan, musik selalu hadir. Karena itu, banyak orang Batak tumbuh dekat dengan nyanyian. Jadi, kenapa banyak orang Batak jadi pengacara dan penyanyi? Karena dalam budaya Batak, suara bukan hanya alat bicara. Suara adalah identitas, ekspresi, bahkan kekuatan. Orang Batak sering diberi label macam-macam. Katanya keras, katanya galak, katanya ambisius, katanya kalau ngomong suaranya besar. Pertanyaannya, itu fakta atau mitos? Nah, kalau boleh dijawab sih, sebagian bisa punya dasar budaya, tapi tidak boleh digeneralisasi. Misalnya, orang Batak sering dianggap keras. Mungkin karena gaya bicaranya aja ya, yang lantang dan ekspresif, tapi suara keras itu tidak selalu berarti marah. Dalam banyak keluarga Batak, bicara dengan nada tinggi bisa jadi hal yang biasa. Orang Batak juga sering dianggap ambisius. Ini bisa terkait dengan nilai kekeluargaan yang menekankan pendidikan, kerja keras, dan keberhasilan di perantauan. Banyak keluarga Batak mendorong anaknya untuk maju, sekolah tinggi, dan tidak mudah menyerah. Tapi tetap aja, tidak semua orang Batak sama. Stereotip sering muncul karena ciri-ciri tertentu terlihat menonjol, lalu dianggap mewakili semuanya. Jadi, stereotip orang Batak itu tidak sepenuhnya mitos, tapi juga tidak bisa dianggap fakta mutlak. Yang lebih tepat, ada pola budaya tertentu yang kuat, tetapi setiap orang tetap punya karakternya masing-masing. Tradisi Batak yang mulai ditinggalkan anak muda. Nah, ini nih salah satu isu yang cukup serius. Banyak tradisi Batak mulai jarang dipahami anak muda. Bukan berarti anak muda tidak bangga menjadi Batak, banyak yang tetap bangga dengan marganya, suka lagu Batak, dan hadir dalam acara keluarga. Tapi ketika masuk ke bagian adat yang lebih dalam, banyak yang mulai bingung. Misalnya, tidak semua anak muda paham urutan tutur dalam dalihan Natolu. Tidak semua paham posisi hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Tidak semua bisa berbahasa Batak dengan lancar. Bahkan, ada yang datang ke acara adat hanya ikut duduk, makan, foto, lalu pulang tanpa benar-benar tahu maknanya. Dan kenapa ini terjadi? Salah satunya karena perubahan zaman. Anak muda Batak banyak lahir dan besar di kota besar. Mereka lebih sering memakai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Lingkungan pergaulan juga semakin campur. Akhirnya, adat hanya dikenal sebagai acara keluarga, bukan lagi sebagai sistem nilai yang dipahami sehari-hari. Justru sekarang, banyak anak muda mulai mencari ulang identitasnya. Ada yang belajar bahasa Batak dari konten digital, ada yang membuat video tentang marga, ada yang membahas adat lewat media sosial. Tantangannya adalah bagaimana membuat tradisi Batak tetap hidup tanpa terasa terlalu berat, kaku, atau menakutkan bagi generasi muda. Apakah marga masih penting di zaman modern? Ketika orang bekerja di kantor modern, kuliah di luar negeri, menikah lintas budaya, dan hidup di kota besar, muncul pertanyaan, marga masih penting nggak sih? Bagi orang Batak, marga bukan sekedar nama belakang. Marga adalah identitas keluarga, asal-usul, dan posisi dalam hubungan sosial. Dari marga,
orang bisa tahu hubungan kekerabatan, tutur, bahkan batasan dalam pernikahan adat. Dalam budaya Batak, marga membantu seseorang memahami saya ini siapa sih, berasal dari garis mana, dan bagaimana hubungan saya dengan orang lain. Namun, di zaman modern, fungsi marga mulai berubah. Dulu, marga sangat menentukan posisi sosial dalam komunitas adat. Sekarang, marga lebih sering menjadi identitas budaya dan simbol kebanggaan. Apakah masih penting? Bagi banyak orang Batak sih iya ya, karena marga menghubungkan mereka dengan sejarah keluarga. Tapi apakah marga harus membuat orang merasa lebih tinggi dari yang lain? Ya tentu tidak ya. Marga penting sebagai akar. Tapi akar seharusnya membuat seseorang kuat, bukan membuatnya merendahkan orang lain. Kenapa orang Batak sangat bangga dengan marganya? Kalau bertemu sesama orang Batak, pertanyaan yang sering muncul adalah, margamu apa? Bagi orang luar, ini mungkin terdengar seperti pertanyaan biasa. Tapi bagi orang Batak, pertanyaan itu bisa membuka percakapan panjang. Dari marga, bisa ketahuan hubungan keluarga, kampung asal, posisi tutur, bahkan kemungkinan masih punya hubungan kekerabatan jauh. Kebanggaan terhadap marga muncul karena marga bukan hanya identitas pribadi, tapi juga warisan leluhur. Marga membawa cerita panjang tentang keluarga, perjuangan, tanah asal, dan hubungan antar generasi. Di perantauan, marga juga menjadi semacam jembatan sosial. Ketika dua orang Batak bertemu di kota yang jauh dari kampung halaman, marga bisa menciptakan rasa sangat dekat. Seolah-olah ada ikatan yang langsung muncul meskipun baru pertama kali bertemu. Tapi kebanggaan terhadap marga juga bisa menjadi masalah kalau berubah menjadi fanatisme. Misalnya nih, merasa marga yang paling tinggi, lebih hebat, atau lebih terhormat dari marga lain. Padahal dalam adat, setiap marga punya posisi dan kehormatannya masing-masing. Jadi, bangga dengan marga itu wajar. Yang penting, kebanggaan itu tidak boleh berubah menjadi kesombongan ya. Perantauan orang Batak dari kampung ke kota besar. Orang Batak dikenal sebagai salah satu kelompok yang kuat dalam budaya merantau. Banyak orang Batak pergi dari kampung halaman ke kota besar untuk sekolah, bekerja, berdagang, atau membangun masa depan. Merantau bukan hanya soal pindah tempat. Bagi banyak keluarga Batak, merantau adalah jalan untuk mengubah nasib. Anak didorong untuk sekolah tinggi, mencari pengalaman, dan membuktikan diri di luar kampung. Anak harus lebih maju dari orang tua. Karena itu, pendidikan sering menjadi prioritas besar. Orang tua rela berkorban agar anak bisa sekolah, kuliah, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di perantauan, orang Batak juga sering membentuk komunitas gereja, komunitas kampung, dan jaringan keluarga. Ini membantu mereka bertahan di tempat yang baru. Tapi merantau juga punya sisi emosional, jauh dari kampung, jauh dari orang tua, dan kadang harus berjuang dari nol. Banyak lagu Batak tentang perantauan terasa sangat menyentuh karena menggambarkan rindu, perjuangan, dan harapan. Jadi, perantauan bagi orang Batak bukan sekedar perpindahan geografis. Itu adalah cerita tentang keberanian, pendidikan, keluarga, dan mimpi untuk hidup lebih baik. Budaya Batak dalam film dan lagu populer. Budaya Batak sering muncul dalam film, lagu, konten digital, dan media populer. Mulai dari lagu-lagu Batak yang viral, kisah keluarga Batak dalam film, sampai karakter Batak yang digambarkan lucu, keras, vokal, atau penuh emosi. Di satu sisi, ini bagus. Budaya Batak menjadi semakin dikenal. Lagu-lagu Batak bisa dinikmati bukan hanya orang Batak saja, tapi juga oleh masyarakat luas. Banyak orang yang bahkan tidak paham bahasa Batak,
tapi tetap merasa tersentuh mendengar lagunya. Kenapa lagu Batak bisa begitu kuat ya? Ya karena banyak lagu Batak membawa emosi yang dalam tentang orang tua, tentang perantauan, tentang cinta, tentang kehilangan. Namun, dalam film dan media populer, budaya Batak kadang juga digambarkan terlalu stereotip. Misalnya, karakter Batak selalu dibuat keras, lucu, cerewet, atau suka marah-marah. Padahal budaya Batak jauh lebih luas dari itu. Maka, tantangannya adalah bagaimana budaya Batak ditampilkan secara lebih kaya. Tidak hanya sebagai bahan komedi ya, tapi juga sebagai budaya yang punya filosofi, sejarah, konflik, kehangatan, dan nilai keluarga yang kuat. Generasi muda Batak dan krisis bahasa daerah. Nah, ini masalahnya nih. Ini mungkin salah satu isu paling penting ya. Banyak generasi muda Batak tidak lagi lancar berbahasa Batak. Mereka tahu marganya, mereka bangga jadi Batak, mereka suka lagu Batak, tapi ketika diminta berbicara bahasa Batak, banyak yang mulai ragu. Ada yang hanya padam sedikit, ada yang bisa mendengarkan tapi tidak bisa menjawab, ada juga yang benar-benar tidak paham. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak keluarga Batak di kota lebih sering memakai bahasa Indonesia di rumah. Orang tua kadang merasa bahasa Indonesia lebih praktis, lebih netral, dan lebih mudah untuk pendidikan anak. Akhirnya, bahasa Batak tidak diwariskan secara aktif. Padahal, bahasa bukan hanya alat komunikasi, banyak ungkapan Batak yang sulit diterjemahkan secara utuh ke bahasa Indonesia. Karena maknanya sangat terkait dengan budaya. Tapi belum terlambat, generasi muda masih bisa belajar. Tidak harus langsung fasih, bisa mulai dari sapaan, istilah keluarga, lagu, percakapan sederhana, atau bertanya kepada orang tua, dan opung. Karena mempertahankan bahasa daerah bukan berarti menolak modernitas. Justru itu cara agar kita tetap punya akar di tengah dunia yang semakin cepat berubah. Nah, itu tadi sih 10 hal yang kita udah bahas. Dan di balik semuanya, ada nilai keluarga, keberanian, identitas, dan rasa bangga terhadap asal-usul. Tentu tidak semua hal ya dalam budaya harus diterima mentah-mentah. Ada tradisi yang perlu dijaga, ada juga yang perlu disesuaikan dengan zaman. Jadi, kalau kamu orang Batak, pertanyaannya bukan cuma apa margamu, tapi juga seberapa jauh kamu mengenal cerita di balik margamu. Mungkin informasi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.